Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Selamat siapa? Iya. Silakan duduk. Bagaimana kabarnya Pak? Baik-baik saja, Bu. Mbak. Oke. Ya maaf. Nggak apa-apa. Gimana datang ke sini sama siapa? Saya sendiri. Sendirian. Iya. Pakai apa? Pakai kendaraan umum, Mbak. Memangnya rumahnya di mana? Saya di Wirasana, depan Guteng. Oh, depan Guteng. Ya, Deket dong dari sini. ya dekat. Betul. Oke. Pakai kota itu. Oh, kota. Yang kuningnya tuh. Ya pohon kuning, merah-merah itu, Merah oranye. Iya betul, Oh, betul, iya, betul, iya. betul. Datang ke sini atas rekomendasi orang atau bagaimana Pak? Saya itu punya teman katanya kalau punya masalah, lu ke masalah apa saja ke itu aja ke tempat sini aja itu. Desa apa nih, Mbak? Desa Gembong. Ya ke Gembong katanya ada anak atau mbak-mbak yang bisa untuk konsultasi masalah keluarga, masalah apa saja gitu. Ada orangnya tuh saya kesini, Mbak, gitu. Begitu. Oke, berarti Bapak datang sini atas rekomendasi teman ya? Ya itu. Oke. Sebelumnya Bapak sudah mendapatkan atau pernah mendapatkan layanan dengan konseling? Belum pernah, Mbak. Belum pernah. Baik, saya akan menjelaskan sedikit ya Pak, itu tentang apa itu layanan bimbingan konseling. Jadi bimbingan konseling itu adalah sebuah layanan yang berisi bantuan yang diberikan oleh konselor, di mana konselor saat ini saya akan berperan sebagai konselor kepada konseli, yaitu Bapak sendiri. Oh iya. Untuk menyelesaikan masalah Bapak gitu, Oh, iya. atau membantu menyelesaikan masalah Bapak. Pada siang hari ini, apakah Bapak sudah siap untuk melakukannya? Ya siap. Ya, siap. Sebelum kita mulai ya Pak, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada Bapak terkait asas-asas yang ada dalam bimbingan konseling. Dimana yang pertama terdapat asas kerahasiaan. Kerahasiaan sendiri ini adalah sebuah asas di mana Bapak itu bisa bercerita dengan leluasa tanpa harus khawatir bahwa informasi ataupun cerita yang Bapak berikan itu akan tersebar luas. Yang kedua itu adalah asas keterbukaan. Jadi Bapak bisa secara terbuka bercerita atau menyampaikan apa yang ada dalam diri Bapak gitu loh, kayak masalah yang ada dalam diri Bapak gitu. Terus yang ketiga adalah asas kesukarelaan. Apakah Bapak datang ke sini karena kehendak sendiri atau karena terpaksa? Kenal sendiri, Bu. Oh, kehendak sendiri. Alhamdulillah kalau gitu ya Pak. Oke, kita akan melakukan konseling pada siang hari ini selama kurang lebih 10 hingga 15 menit ya Pak. Ya. Apakah Bapak keberatan? Enggak. Keberatan. Oke, kita langsung aja ya Pak, langsung masuk ke sesi konseling. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan terkait masalah yang ada atau yang sedang Bapak hadapi. Silakan. Iya. Ini Mbak, sebenarnya ini masalah anak saya. Anak saya kan sekarang kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA. Karena saya kan cuma pekerja biasa. Penghasilan saya nggak menentu. Saya seorang tukang kayu. Ya kadang membuat meja, membuat kursi, almari, juga kadang ya kalau ada pesanan gitu. Nah, terus saja anak saya udah kelas 3 SMA, dia punya keinginan melanjutkan. Sementara saya itu bingung untuk masalah biaya itu kan sekarang biaya itu mahal banget sekolah. Itu menurut pendapat Mbak itu biaya saya harus seperti apa? Apakah ada peluang ataupun cari informasi yang harusnya saya sebagai orang tua itu apakah harus saya paksakan anak saya nggak sekolah atau harus melanjutkan kemana itu loh gitu. Jadi Bapak bingung gitu antara harus mengikuti keinginan anak atau menyelaraskan atau
menyesuaikan dengan Iya, kondisi ekonomi gitu Iya ya betul Pak? betul betul iya begitu. Saya juga kesulitan. Dari yang Bapak sampaikan, Bapak merasa kebingungan begitu ya. Iya. Mungkin apakah anak Bapak atau Bapak sendiri sudah mendapatkan atau mencari informasi di media sosial? Sementara saya belum. Cuma kalau mendengar informasi dari teman-teman itu kan oh, sekolah mahal sekarang. Itu kan saya rasa bingung. Sementara anak saya pengen sekolah terus. Sementara dan ekonomi kan sekali lagi sulit sekali. Oh, paham. Saya bisa mengerti ya Pak. Mungkin Bapak bisa mengarahkan anak Bapak untuk berkuliah ke UTI. Oh iya. Karena di sana bisa berkuliah sambil bekerja. Atau jika anak Bapak tidak berkenan di UTI, Bapak bisa meminta anak Bapak untuk ya tidak Bapak kuliah di universitas negeri asalkan anak Bapak ini mengajukan beasiswa begitu. Oh beasiswa bisa itu ya berarti ya pakai beasiswa. Bisa. Dan itu biasanya kalau misalkan untuk mahasiswa baru itu akan dipermudah gitu loh Pak. Lalu apa yang Bapak rasakan ketika mendengar keinginan anak Bapak untuk melanjutkan pendidikan gitu? Kalau saya sih senang-senang saja. Saya nggak support sama anak-anak saya. Sampai itu kadang-kadang saya ingin ini kan anak nomor 2. Nomor 1 udah bekerja. Nomor 1 kerja di PT rambut. Cuma SMA tok gitu. Nah ini anak nomor 2 kan perempuan. Hobinya sekolah. Sementara aduh. Ya akhirnya saya sampai bingung bagaimana padahal saya mencari informasi ke teman-teman, oh sekolah mahal. Coba nanti tanya dulu ke UT ya Mbak. Udah terbuka itu baik-baiknya tuh ambil jurusan apa tuh Mbak? Kita lihat dulu anak Bapak itu minatnya kemana. Kalau saya boleh tahu, anak Bapak ini ambil jurusan apa di SMA? Cuma anak saya itu IPA. IPA. Iya. Kalau IPA lebih baik itu di bagian teknik Pak, atau di bagian sains gitu Pak. Oh. Lalu apakah Bapak sudah berbicara begitu, maksudnya kayak melakukan komunikasi secara intens kepada anak Bapak terkait pendidikan ini gitu? Sudah, cuma anak saya dia kepinginnya teknik sipil Mbak. Teknik sipil ya. Tapi perempuan kan itu. Ya tidak apa-apa Pak. Apa tidak ada masalah itu? Ya, kalau misalnya perempuan teknik sipil itu tidak masalah, karena sekarang kan ada kesetaraan gender ya Pak, antara laki-laki dan perempuan, tidak ada perbedaan gitu loh. Selagi anak Bapak berminat, anak Bapak bisa menyesuaikan, kenapa enggak gitu. Iya. Jadi Bapak ragu kepada anak? Iya, karena dia itu perempuan, maksudnya kalau perempuan teknik sipil, katanya teknik sipil kan itu kerjanya di bangunan-bangunan. Kok suruh jadi ngaduk, jadi pasang bata itu kan, loh perempuan masuk kok jadi tukang bata kan nggak etis kan itu. Perempuan ya paling nggak di masak gitu loh. Ya, tetap buka gitu ya. Iya. Apa sih tata boga gimana? Tata boga apa itu Mbak? Tata boga itu ya memasak gitu Pak. Kayak yang nanti mungkin ya setahu saya tata boga itu kayak jurusannya tuh bakal ke kuliner gitu loh Pak. Ya jadi koki atau jadi waiters atau yang berbau dengan makanan dan minuman gitu. Nah ini anak saya pengen sipil. Berarti kan anak Bapak itu memiliki minat dan bakat tersendiri gitu loh Pak, yang berbeda dengan yang lainnya gitu. Oh gitu. Iya mungkin. Karena kadang saya juga bingung. Kalau teknik sipil nanti kamu suruh pasang bata gimana? Enggak kok. Teknik sipil itu kan, teknik sipil itu apa sih, bikin apa tuh Mbak? Kalau itu saya kurang tahu sih Pak, gitu. karena saya tidak begitu paham tentang berbagai jurusan. Kan saat ini kan banyak sekali ya jurusan, ada teknik sipil, ada bioteknologi, ada saintek, ada informatika, kan gak semua hal saya pahami gitu loh Pak. Oh saya iya. berani gitu. Oh iya. Itu karena
anak saya minta akhirnya padahal teknik sipil kan biayanya mahal juga ya Mbak. Tergantung universitas sih Pak kalau Oh, gitu. menurut saya gitu. Kalau misalkan anak Bapak bisa mengajukan beasiswa itu bisa dipotong gitu loh Pak pembayarannya gitu. Bisa dipotong tuh. Akan jauh lebih ringan maksudnya dibandingkan jika tidak mengajukan beasiswa gitu. Tapi kan apakah Bapak benar-benar merasa yakin gitu maksudnya untuk membiarkan anak Bapak untuk berkuliah? Sebenarnya dari saya mau anaknya mau kayak gitu sih. Ini anak nomor 2 ya kadang-kadang aduh sebenarnya biayanya mahal, sebenarnya kebutuhan hidup juga banyak kan. Iya betul. Itu sementara anak saya pingin di teknik sipil, teknik sipil ya apa teknik sipil? Saya juga bingung tuh. Apa nanti jadi tukang apa kamu gitu katanya. Ya enggak Pak, ini kan nanti bikin gambar gedung makanya gitu. Oh, Kalau nomor itu bukankah itu masuk ke arsitek ya Pak? itu kurang tahu saya itu. Saya juga belum begitu paham karena cuma anak saya pinginnya teknik sipil itu. Menurut jenengan itu nggak masalah ya Pak? Ya selagi anaknya suka dan senang dan bisa menyesuaikan itu tidak masalah Pak bagi saya. Oh gitu. Tapi tergantung juga kembali kepada bapaknya karena kan bagaimanapun juga bapak ini adalah orang tua dari anak bapak ini gitu kan. Iya. Lalu kalau misalkan anak bapak lebih berminat kan tadi bapak mengatakan kalau misalkan bapak ragu ya tentang keputusan anak bapak ini untuk masuk ke teknik sipil. Iya. Ya. Lalu kalau misalkan kekhawatiran bapak itu menjadi kenyataan, apa yang akan bapak lakukan? Ya kalau memang itu sudah jadi keinginan anak saya, memang anak saya mampu di situ ya apa boleh buat. Kita kan juga orang tua mengatur saja. Iya. Cuma masalah biaya nih kadang saya itu agak masih gimana ya? Kalau saya bingung di situ Mbak. Kalau utang-utang nanti ya pusing juga. Kalau nggak utang nggak punya duit ya. Oke, saya bisa mengerti ya Pak karena Iya. setiap manusia saat ini sedang membutuhkan uang. Iya betul uang di mana-mana uang. Iya. Saya juga sampai bingung gitu. Iya betul. Istri saya kalau nggak ada sekali ngasih dan ruing tuh kuping saya itu ruing. Tahu kayak penging gitu ya Pak. Berbegen tuh. Wah, sampai kepala saya pening sekali itu. Aduh. Iya. Kalau sehari nggak ada duit, saya tuh heran. Kebanyakan perumahan kayak gitu ya Mbak. Ya mungkin ya Pak. Saya kurang paham. Itu aduh saya itu sampai bingung aduh ini gimana. Jadi solusinya biarkan anak itu sesuai dengan kemampuannya gitu. Mungkin gini, Pak. Kalau saya boleh saran, pertama Bapak dan anak Bapak ini melakukan kayak komunikasi. Oh iya. Kemudian mencari informasi lebih dalam terkait universitas mana sih yang mau dimasuk. Gitu. Terus selain itu juga jurusannya itu bagaimana gitu. Nanti prospek kerjanya bagaimana, terus nanti apa saja yang harus belajarin itu benar-benar harus lebih dalam dipahami gitu. Sebelum memutuskan sesuatu lebih baik Bapak dan anak Bapak ini memahami atau mencari lebih dalam informasi tersebut. Iya. Masalah teknik sipil itu sendiri ya. Iya. Saya juga ada. Anak saya di IPAS masalahnya. Kadang nilainya sih bagus Pak. Nilainya bagus. Saya juga bangga dengan anak saya. Walaupun dia anak orang biasa. Tapi secara pelajaran dia itu nilainya bagus-bagus. Kadang dia kumlot ranking 1 di kelas gitu. Di kelas bukan sekolahan. Kalau sekolahan kumlot ya Mbak. Duduk ranking 1. Saya juga senang. Tapi ya itu saya kadang dibilangin sama gurunya. Pak ini anak bapak itu bagus ini harus dilanjutkan lanjut sekolah eman katanya itu mau nilainya udah kayak gini kok enggak melanjutkan ke jenjang berikutnya
Tapi gitu Pak, ini namanya biayanya Masya Allah tinggi banget sekarang. Apalagi sekarang uang apa tuh yang naik itu UKT ya. Iya betul. Itu aku dengar di TV, lihat di TV. UKT siapa tuh Mbak? UKT itu uang Uang kuliah apa ya? kuliah tahunan gitu. Iya Bu ya, iya Bu ya. Bukan kayaknya. UKT siapa itu ya? Kemarin di TV itu udah rame-rame pada demo itu anak unsut. Oh ya yang minta diturunkan gitu. Iya itu kan diturunkan mahal banget sampai sekarang mungkin tetap mahal ya Bu ya. Iya. Nah itu sih kadang-kadang saya tuh sampai pusing tuh, aduh gimana nih ya. Apakah guru anak dari bapak ini sudah memberikan masukan gitu mungkin Terus mana gitu? iya memang sih memasukkan. Mm-mm. Kalau bisa ikut bidik misi Mbak itu. Iya Bidik misi katanya nanti bisa gratis katanya itu, betul itu Mbak? Iya betul. Nah, anak saya disuruh ikut bidik misi. Yang penting nilai dari kelas 1, 2, 3 itu nggak pernah ada penurunan, naik terus gitu. Sementara anak saya alhamdulillah itu dari kelas 1 sampai kelas 2 itu nggak ada penurunan, ranking-nya naik terus. Itu kemarin juga ditawarin suruh melakukan bidik misi Mbak itu. Nah itu menurut jenengan bidik misi itu bagaimana itu? Apakah nantinya juga standar dengan kuliah-kuliah yang lain? Bidik misi itu kayak program ya Pak. Jadi Hmm. kalau misalkan ya sama kayak beasiswa gitu. Oh gitu sama saja. Ya. Oh. Jadi kalau misalkan anak bapak masuk ke bidik misi, otomatis itu tuh kayak beasiswa gitu loh Pak. Nanti langsung diajuin ke pihak kampus yang berkaitan gitu. Itu lebih mudah sih. Oh lebih mudah tuh. Oh kalau bidik misi lebih mudah. Iya. Maksudnya anak teman saya ada Mbak. Itu memang orang nggak mampu lah. Itu di IKIP Semarang sekarang apa sih ya? Universitas Negeri Semarang, UNS ya. UNES. Dia itu ikut bidik misi di pendidikan itu katanya. Itu katanya itu sekarang udah selesai. Iya, itu lewat bidik misi itu. Nah, itu kemarin ditawarin gitu. Saya juga ya udahlah nanti baiknya bagaimana itu. Menurut jenengan baiknya bagaimana Mbak itu? Apa bidik misi di UT atau di mana? Menurut jenengan baiknya yang kira-kira secara ekonomi itu ringan itu loh. Kalau menurut saya Pak izin menjawab. Kalau misalkan menurut saya itu pertama keinginan anak bapak itu pure ingin kuliah saja atau ingin sambil kerja. Terus? Yang kedua, apakah informasi yang didapatkan oleh anak bapak ini cukup terkait dengan perkuliahan yang akan dia ambil gitu. Kalau misalkan anak bapak ini berminat untuk kuliah saja, ya mungkin bapak lebih baik mengambil universitas negeri. Karena negeri itu lebih ringan biayanya dibandingkan yang swasta gitu. Tapi akan berbeda halnya ketika anak bapak ini berminat untuk bekerja, kuliah sambil bekerja. Jadi tidak hanya berkuliah, tapi anak bapak juga bisa bekerja dan meringankan bapak gitu loh. Jadi kan kalau misalkan anak bapak ini pengen untuk kuliah sambil bekerja, ya bisa opsinya atau pilihannya itu ke universitas terbuka, dimana fleksibel waktu perkuliahannya begitu Pak. Oh gitu ya. Ya, terkait dengan biaya, ya bisa mengajukan beasiswa ataupun bisa mengikuti perlombaan gitu. Nanti kan kalau prestasi itu berarti ya? Iya, prestasi. Iya. Kalau misalkan mendapatkan juara, kan biasanya seseorang kalau misalkan ikut lomba terus mendapatkan juara kan akan mendapatkan uang pembinaan. Nah, gitu. Itu kan meringankan pembiayaan uang semesteran gitu Pak. Oh iya. Ya terima kasih sekali ya Bu ya. Mungkin masukan dari panjenengan bisa kita sharingkan sama anak saya. Kalau misalkan anak saya itu kok pengen bekerja sambil kuliah atau pengen kuliah saja. Oh gitu ya. Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau kan tadi Bapak mengatakan bahwa
anak bapak ingin ke teknik sipil kan, ditanyakan kepada anak bapak apakah anak bapak ini sudah mendapatkan informasi yang cukup terkait jurusannya, gitu, agar nanti kedepannya tidak merasa salah memilih begitu. Kan itu akan berpengaruh juga pada prestasi pendidikan gitu. Oh, ya coba nanti saya ngobrol-ngobrol sama anak saya. Kalau misalkan kalau misalkan dia itu kepingin kerja sambil kuliah ya di UT ya Mbak ya. Kalau misalkan kepingin murni kuliah tok ya bidik misi itu ya. Iya. Oh gitu. Tapi itu standarnya sama tuh ya. Sama tuh ya, sama-sama kuliah lah ya. Iya. Tapi kan ada program sendiri kok, ada 1, D4, D3 gitu. Oh. Kalau misalkan D4 itu setara dengan S1. Tapi Oh kalau iya. iya. Ibaratnya gini Pak, kalau misalkan S1 itu SMA, D4 itu SMK. Oh Gitu. gitu. Itu setara. Cuma kalau D3 itu mungkin harus kuliah lagi. Oh Untuk iya. mendapatkan S1-nya, gitu. Kira-kira waktunya sih sampai kapan? Waktu apanya? Waktu kuliah tuh sampai tahunan berapa tahun? Normalnya dalam satu pendidikan perguruan tinggi itu 4 tahun Pak. 4 tahun. Itu standarnya. Tapi kan ada beberapa anak yang memang malas dalam mengerjakan skripsi atau mungkin dia memiliki kegiatan lain, fokus dengan organisasi atau bahkan fokus dengan pekerjaan sehingga kuliahnya terbengkalai gitu. Jadi nambah semester hingga sampai 11, 12, 13 semester gitu. Coba nanti saya ngobrol sama saya dan istri saya. Kalau misalkan anak saya pengen bekerja sambil kuliah di UT, kalau pengen kuliah tok ya di bidik misi itu ya. Tapi kalau ambil teknik sipil dia harus betul-betul informasinya valid ya Mbak ya. Tidak salah-salah ikuti teman-teman yang nanti malah jebule dia cuma ikut-ikutan tok malah repot ya Mbak. Iya, takutnya di depannya dia nggak bisa atau nggak sanggup gitu buat melanjutkan. Karena dia keterbatasan juga. Iya. Itu pemikirannya ya. Ya coba nanti lah pulang sini terus saya komunikasi sama anak saya. Kalau misalkan anak saya ingin bekerja sambil kuliah di UT ya. Tapi biaya gimana tuh kalau di UT memang agak ringan ya? Ya lebih ringan dibandingkan universitas ataupun swasta. Gitu ya. Karena kan kalau UT itu kan fleksibel ya, bahkan bisa perkuliahan itu bisa dilakukan secara online. Oh gitu. Bisa menyesuaikan mahasiswanya bagaimana gitu. Kalau misalkan di negeri kan harus pakem gitu loh, pakai pattern jam sekian gitu. Itu harus mahasiswa mengikuti universitas. Tapi kalau misalkan UT setahu saya memang universitas yang menyesuaikan, tergantung si mahasiswanya itu bagaimana. Jadi enggak lebih longgar waktunya ya? Lebih longgar. Oh iya. Kan bisa sambil kerja, bisa yang lainnya gitu. Kalau di daerah sini Purwokerto ada itu UT? Ada Pak, di Purwokerto. Bagaimana ya saya kurang paham, pokoknya di daerah Banyumas, Purwokerto itu ada satu universitas terbuka gitu. Oh gitu. Ayo cobalah nanti pulang saya coba kontrol sama istri sama anak saya. Kalau misalkan iya. Oke, begitu dulu. Oke. Jadi saya ringkas ya Pak. Oh iya, gimana? Kan tadi setelah kita berbicara, setelah kita sharing gitu ya Pak, Bapak menjelaskan bahwa Bapak memiliki kekhawatiran tentang setelah mendengar keinginan anak Bapak gitu. Betul. Anak Bapak ingin melanjutkan kuliah, tapi kondisi ekonomi tidak mendukung. Iya betul iya. Kemudian saya memberikan saran untuk menanyakan terlebih dahulu kepada anak terkait informasinya, apakah dia benar-benar sudah memahami atau belum. Ya mungkin seperti itu, apa ada
yang ingin ditambahkan kembali? Mungkin sementara seperti itu Mbak. Karena saya orang tua kan bingung. Orang tua anak kok seperti ini. Ya mungkin nanti pulang saya cobalah tak rembukan sama anak dan istri saya gitu ya. Ya karena kemampuan ekonomi yang begini keadaannya mau makin sulit kan. Ya moga-moga dengan saya konsultasi ke sini mungkin ada lebih jelas lagi saya ngobrol sama anak saya sehingga anak saya itu lebih paham mas UT atau mau bidik misi atau apa itu, karena banyak sekali peluang-peluang yang itu yang ada di wilayah itu. Berarti saya salut dengan anak Bapak. Ya gimana? Anak Bapak lebih mengutamakan pendidikan gitu loh. Jadi kan nggak setiap Ya, anak gitu loh. Apalagi kalau misalkan udah lulus SMA pasti pemikiran mereka ingin bekerja menghasilkan uang gitu kan. Iya. Tapi saya salut anak Bapak lebih mengutamakan pendidikan dan memperjuangkan hal itu tuh adalah sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Ya, terima kasih memang. Ini anaknya nomor 2 itu yang perempuan. Laki-laki itu yang laki-laki udah kerja di sini rambut. PT apa itu? Buyang. Oh, tapi Buyang. Iya, itu anak pertama. Yang kedua anak perempuan tuh. Kalau pinginnya kuliah, udah pokoknya. Kalau sampai saya kadang sampai bingung itu udah. Bingung harus ya udahlah. Kalau memang seperti itu ya. Nanti bisa dirembuk lagi sama anaknya. Sampai nangis kembang saya. Nangis kenapa? Ya karena melihat kondisi pengen sekolah itu. Pengen sekolah melanjutkan lagi itu. Akhirnya saya kesini saya kan sampai orang tuh bingung itu loh dia. Ya udahlah saya coba konsul sama jenengan itu. Ya mungkin begitu dulu Mbak. Saya terima sekali, mudah-mudahan atas konsultasi jenengan punya gambaran yang luas untuk kedepannya anak saya lebih mudah untuk memilih sasaran saya yang pas mana saja itu. Mungkin begitu dulu. Terima kasih sekali Mbak Sabrina ya. Ya, saya juga berterima kasih ya Pak karena sudah membagi sedikit ceritanya kepada saya dan memberikan pelajaran kepada saya. Terima kasih sama-sama Mbak. Ya ini cuma itu kan saling menguntungkan gitu lah. Jadi saya juga lebih paham tentang konseling itu ya. Iya. Karena sebenarnya kita juga butuh orang-orang konseling juga ya Mbak ya. Iya, betul. Biar nanti kedepannya itu kalau ada mumet masalah itu bisa ada tempat mengutarakan ya. Iya. Mungkin itu saja untuk siang hari ini ya Pak. Terima kasih Mbak.